Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, kasus COVID-19 masih meningkat setiap harinya. Data per 16 Mei 2021 memperlihatkan adanya 3.080 kasus baru positif COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 ini tentu cukup mengkhawatirkan khususnya bagi mereka yang tetap mudik ke kampung halaman. Antisipasi lonjakan kasus positif pun perlu dilakukan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, langkah antisipasi lonjakan kasus khususnya pada situasi arus balik mudik perlu disokong oleh Satgas setiap wilayah. Untuk menekan penyebaran COVID-19 di momen arus balik mudik, Kemenkes bersama dengan Satgas setiap wilayah melakukan penanganan yang komprehensif. Beberapa di antaranya adalah pengetatan dan peniadaan mudik. Sementara itu untuk mencegah lonjakan virus corona akibat arus balik, pemerintah menyiapkan sejumlah skenario mulai dari pembentukan pos rapid test antigen hingga menyiapkan tempat karantina. Selain rapid test antigen, pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipatif lainnya seperti meningkatkan jumlah petugas pengambilan swab, tempat karantina hingga rumah sakit. Apabila tempat karantina masih kurang, pemerintah pusat akan memberikan dukungan untuk menyiapkan hotel atau losmen yang tersedia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, waspada oleh-oleh klaster mudik, dan hari ini merupakan hari pertama ini kerja dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta pasca libur lebaran. Kemudian juga kalau kita amati kegiatan mudik lebaran di tahun 2021 kemarin juga sempat menjadi bahan pemberitaan mengenai jalannya mudik lebaran di 2021 ini. Kita akan coba membahasnya dari sisi kebijakan pemirsa, bagaimana melihat penerapan larangan mudik di tahun 2021 ini. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin yang merupakan pengamat kebijakan publik, dan kita sudah terhubung melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wijayanto, selamat pagi, apa kabar Pak? Baik, Pak David, apa kabar? Kabar baik juga Pak Wijayanto, mohon maaf lahir dan batin terlebih dahulu Pak. Sama-sama Mas. Baik, Pak Wijayanto, topik kita menarik, waspada oleh-oleh klaster mudik Pak Wijayanto. Terkait dengan larangan mudik di tahun 2021, kalau kita bandingkan dengan aturan larangan mudik di 2020, bagaimana Anda melihatnya poin per poin? Apakah memang di 2021 aturannya lebih ketat Pak jika dibandingkan dengan tahun 2020? Atau mungkin ada beberapa poin yang bisa kita soroti terkait dengan aturan mudik di 2021 ini, Pak Wijayanto? Ya, jadi ada beberapa hal yang berbeda ya. Tahun 2020 itu COVID masih menjadi berita yang sangat membuat orang panik gitu ya. Jadi masyarakat sendiri hampir secara otomatis bisa mengekang diri untuk tidak mudik. Terlepas dari kebijakan pemerintah waktu itu, jumlah orang mudik turun hingga separuhnya. Jadi dari 25 juta tahun 2019 menjadi hanya 12 juta tahun 2020. Nah, situasi sekarang agak lain. Ada indikasi masyarakat kita mulai complacent ya, karena tertekan dalam waktu yang lama gitu ya. Mereka menjadi melihat mudik, bepergian itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak gitu ya. Sehingga tantangannya tentunya sekarang ini justru lebih berat daripada tahun lalu. Nah, sayangnya kalau kita lihat dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dari sisi kebijakan sudah tepat menurut saya, karena mengurangi mobilitas masyarakat itu merupakan kunci sukses melawan COVID. Tetapi kalau kita lihat, satu hal yang paling sederhana saja, dari sejak tanggal diumumkan, dengan tanggal diberlakukan kebijakan larangan mudik itu terlalu dekat. Sehingga ini tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merespon, tidak memberi kesempatan kepada Pemda dan instansi terkait untuk melakukan persiapan. Sehingga seperti yang kita lihat di lapangan, ada begitu banyak kekurangan di sana-sini terkait implementasinya. Itu pandangan saya tentang kebijakan tahun ini. Baik, kebijakan larangan mudik mendadak maksudnya dalam hal ini, Pak Wijayanto? Seperti kita semua pahami ya, jadi 1 Mei kalau tidak salah,
itu diumumkan larangan mudik yang diperpanjang, gitu kan. Kemudian berlaku sehari kemudian. Nah, ini kan kita harus pahami gitu, masyarakat kita ini jumlahnya jutaan, gitu ya. Mungkin mereka juga perlu waktu untuk bisa menerima informasi dari pemerintah. Belum lagi mereka juga sudah menyiapkan berbagai rencana yang akan dilakukan ketika mereka mudik, begitu ya. Jadi 1 hari, even seminggu, sebulan, saya rasa tidak cukup. Mereka itu bukan mahasiswa satu kelas gitu ya, yang dengan mudah kita umumkan. Minggu depan libur, tidak usah masuk kuliah misalnya. Jadi dari sisi time frame saja, ini menurut saya tidak tepat gitu ya. Ada begitu banyak hal yang mestinya perlu di-improve. Padahal kalau kita lihat behavior mudik, kapan lebaran akan datang, situasi COVID, ini sesuatu yang sangat diprediksi. Idealnya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan 5 bulan, 4 bulan sebelumnya, begitu. Baik, tapi sebelumnya hanya dari pernyataan saja begitu Pak, tidak ada aturan detail ketika di 2021 mudik kembali dilarang. Ya, termasuk payung hukumnya. Jadi ada begitu banyak kebijakan saat ini yang dikeluarkan seolah-olah seperti statement di media. Ya. Nah, dalam prakteknya statement di media itu tidak bisa dijadikan pegangan oleh siapapun untuk mengimplementasikan kebijakan. Jadi memang perlu payung hukum yang tegas, gitu ya. Implementasinya di lapangan seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, apa sanksinya, begitu kalau ada pelanggaran. Jadi hal-hal seperti itu mestinya ya belajar dari pengalaman tahun lalu, tahun ini lebih baik. Payung hukum dalam hal ini Pak Wijayanto, apakah ini dalam bentuk perpres begitu ataupun ada bentuk lainnya sehingga lebih kuat dan aturan ini juga jelas pelaksanaan di lapangan, kemudian jelas sanksi ketika bagi yang melanggar? Ya, bisa perpres, bisa SKB beberapa menteri terkait. Saya rasa lebih sederhana misalnya beberapa menteri terkait mengeluarkan surat keputusan bersama, begitu. Lebih cepat eksekusinya. Kalau perpres prosesnya sedikit lebih panjang, tetapi lebih efektif memang. Anda melihat sampai sejauh ini ketika arus mudik berlangsung, kemudian juga ketika jelang arus mudik Lebaran di 2021, apakah statement-statement yang dikeluarkan ini hanya kepada masing-masing kementerian saja Pak, begitu, tergantung bidangnya masing-masing, sehingga membuat masyarakat juga bingung untuk menanggapi ataupun menyimpulkannya bagaimana? Ya, memang ada kecenderungan dari sisi komunikasi, pemerintah itu menggunakan terlalu banyak corong. Jadi masing-masing kementerian, masing-masing instansi bisa mengeluarkan statement. Nah, tentunya statement-statement itu sangat diwarnai oleh area dari masing-masing institusi, apa otoritasnya, apa target-targetnya. Misalnya kementerian yang nuansanya ekonomi tentunya lebih linier, ya, pariwisata diperbolehkan, ini dan lain sebagainya karena menciptakan lapangan kerja, ada impact ke pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi sebenarnya ketika kita melihat permasalahan secara menyeluruh, tanpa kita berhasil mengatasi isu COVID, sebenarnya ekonomi kita ini akan terus terkendala. Jadi rasanya ya, ini saya rasa sudah begitu sering disampaikan oleh para pengamat, begitu ya. Saya tidak ingin terlalu mengulangi lagi, gitu ya. Bahwa dari sisi komunikasi mestinya perlu lebih terstruktur, tersentral, gitu, sehingga masyarakat bisa langsung memahami dan mengimplementasikan. Nah, satu risiko dari suatu kebijakan kalau ini tidak dijalankan dengan baik di lapangan, artinya apa yang disampaikan dengan implementasi di lapangan itu berbeda. Impact-nya adalah masalah kredibilitas dari policy maker. Suatu ketika ada kebijakan yang sama dikeluarkan, walaupun ini sudah didesain dengan sangat bagus, masyarakat pasti akan mendiskon dengan mengatakan, ini paling seperti tahun lalu, begitu ya, implementasinya tidak seperti yang diharapkan. Baik, dari pandangan Anda, apa pertimbangan pemerintah ketika pengumuman larangan mudik secara lebih detail? Tadi juga Anda sampaikan ini per tanggal 1 Mei, ini waktunya mepet dan dinilai tidak cukup ideal begitu. Apakah pemerintah juga masih menimbang
dari sisi ekonomi, kemudian juga dari sisi penanganan COVID-19. Ini permasalahan klasik yang juga terjadi di tahun 2020 lalu, Pak Wijayanto. Jadi ada faktor-faktor itu, tapi untuk kasus kali ini ada faktor tambahan, yaitu Indian factor. Kita lihat India itu tiba-tiba melejit dari contoh sukses yang semua negara menganggap India sebagai contoh karena berhasil menekan nilai positif, angka positif COVID dan angka kematian. Tiba-tiba ada tsunami kedua yang ini sangat dahsyat. Nah, ini tentunya membuat banyak negara panik, terutama seperti Indonesia yang populasi, kemudian dan situasi sosial ekonominya mirip dengan India. Jadi ada unsur juga menurut saya respon terhadap apa yang terjadi di India. Dalam aspek ini sih tepat gitu ya. Tetapi dalam aspek itu tadi, persiapan, time frame yang terlalu ketat, itu tentunya perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki di masa mendatang. Baik, kalau kita bisa compare Pak Wijayanto dengan negara tetangga seperti Malaysia, di mana penduduk muslimnya juga cukup besar, kemudian juga mereka juga melakukan kegiatan mudik juga, Pak. Penerapannya seperti apa, Pak Wijayanto? Sebenarnya begini, tradisi mudik itu sangat Indonesia. Di negara lain ya ada sih pulang kampung, tapi tidak semasif Indonesia. Budaya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian memaafkan, itu kan hanya di Indonesia ya, sungkeman dan lain sebagainya. Jadi dari sisi size, Indonesia jauh di atas yang lain dalam situasi Lebaran ini. Nah, kalau Malaysia ya lebih simpel ya, karena populasinya lebih sedikit, kemudian mereka juga lebih melek informasi, begitu ya. Tadi kita diskusikan budaya mudik di sana tidak semasif di Indonesia. Jadi Indonesia memang situasinya jauh lebih kompleks. Oke, permasalahannya juga lebih kompleks begitu, Pak Wijayanto? Iya. Baik, dari sisi aturan lebih ketat, kemudian juga dari sisi inkonsistensi pemerintah tadi juga sudah sempat kita bahas, kemudian juga implementasinya seperti apa, Pak Wijayanto? Dari mungkin dari pandangan Anda, kalau kita lihat dari beberapa laporan kegiatan mudik, begitu kemudian banyaknya masyarakat, terutama pengendara motor yang menerobos sampai dengan petugas kepolisian juga cukup kewalahan, begitu, Pak? Ya, ini salah satu dampak dari time frame yang mendadak, sehingga mereka yang menjalankan di lapangan tidak cukup bersiap. Masyarakat sebagai subjek mudik juga tidak cukup bersiap, begitu ya. Jadi itu permasalahan terbesar menurut saya. Hal-hal yang lain ya, kalau kita konsisten ingin menerapkan kebijakan itu, ada beberapa hal yang menjadi tanda tanya besar. Kalau memang harus swab antigen semua, memang ada berapa jumlah ampul ya untuk swab antigen yang tersedia, pastinya tidak mencukupi. Kemudian kalau harus isolasi mandiri di daerah-daerah, apa betul ada tempat yang memadai untuk itu? Memang di media sering kita lihat daerah A, daerah B, kota A, B, C gitu menyiapkan itu. Tetapi apakah benar seperti itu di lapangan? Apakah jumlahnya memadai? Itu faktor-faktor yang menurut saya perlu dipertimbangkan ketika kita ingin mengeluarkan kebijakan. Pak Wijayanto, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Pak. Terutama dalam mengantisipasi arus mudik, kemudian juga beberapa fasilitas, terutama kepada daerah yang dituju oleh pemudik. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Wijayanto. Dan pemirsa bersama kami, Pak Grivi akan segera kembali sesaat lagi.